Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dialah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Dialah Allah yang memiliki Asmaul Husna, yang memiliki nama-nama yang indah. Maka fad'uhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama yang indah tersebut. Allah Subhanahu wa taala Al-Karim, yang Maha Pemurah, telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmat yang tidak akan pernah kita dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kita ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka sekali-kali kita tidak akan dapat menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kata para ulama, nikmat, puncak kenikmatan itu ada 3. Nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga nikmat ini apabila ada dalam diri seorang hamba, maka sungguh dia telah menjalani kehidupan yang sempurna. Ma'asyiral jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini tercurahkan pula kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena barang siapa yang bersalawat kepada nabinya sekali, maka Allah akan membalas kepada kita salawat sebanyak 10 kali. Maka tidakkah kita ingin diberikan salawat oleh Allah 10 kali untuk kita hanya dengan mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kita rezeki dari langit berupa air. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Dan kami telah menurunkan air yang begitu lebatnya dari langit. Ini sebuah adalah nikmat dari Allah, perlu kita syukuri. Dan salah satu kita bersyukur kepada Allah adalah dengan mengucapkan Allahumma shayyiban nafi'an. Tatkala hujan turun, yang kita ingat bukan hanya basahnya saja, tapi harusnya kita ingat siapakah yang menurunkan air hujan ini sehingga menetes di bumi yang kita hinggapi ini. Maka serayanya kita mengatakan Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Rahimani wa rahimakumullah, sidang jamaah Jumat. Hari ini kita telah berada di penghujung bulan Ramadan. Kepergiannya senantiasa kita sedihkan. Bagi orang-orang yang beriman, berpisahnya dengan bulan Ramadan adalah suatu perpisahan yang amat menyedihkan. Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka berbahagia ketika bulan Ramadan akan berakhir. Bisa bebas makan di siang hari, bisa bebas minum di siang hari. Tapi sejatinya bagi orang-orang yang beriman, perpisahan dengan bulan Ramadan adalah perpisahan yang sangat menyedihkan. Dahulu para sahabat radhiyallahu anhum
ketika belum bertemu dengan bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Tatkala bulan Ramadan tiba, bagaimana keadaan para sahabat? Mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Mereka meninggalkan dunia hanya untuk menggapai akhirat. Dan begitulah orang yang cerdas. Mereka menginginkan kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di surga kelak. Begitupun para sahabat, ketika bulan Ramadan berakhir, mereka pun bersedih dan mereka berharap bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Hari ini kita mendengar kabar kematian sanak saudara kita, keluarga kita, ayah atau ibu kita, ya tetangga kita yang sudah dipanggil dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, bahkan mungkin di bulan sebelum bulan Ramadan. Maka siapa sangka kita di bulan Ramadan tahun depan, kemungkinan besar kita tidak tahu apakah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, apakah kita akan tetap bertemu dengan bulan Ramadan. Maka harapan kita tentu kita ingin bertemu dengan bulan yang penuh dengan keberkahan. Kata Rasulullah, "Ja'akum syahrun mubarak, syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan. Dan hari ini kita telah berada di penghujung bulan Ramadan. Tidak terasa 28 hari, ya. 28 hari kita telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah diterima ibadah kita selama 28 hari ini ataukah hanya sia-sia belaka? Maka tentu sebagai orang yang beriman dan kita yakin kepada hari akhirat, kita berharap amalan kita selama 28 hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Telah datang keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah di bulan Ramadan kepada kita, dan kita pun senantiasa maksimal beribadah di dalamnya. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara langsung ke langit dunia itu pada bulan Ramadan. Dan setelahnya selama 23 tahun Allah menurunkan Al-Quran selama berangsur-angsur. Maka tentu Al-Quran ini kata Allah tadi, wa hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Kita memerlukan petunjuk di dalam kehidupan ini. Dan petunjuk yang terbaik adalah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran, sunnah Nabi SAW. Maka kita tidak akan tahu mana jalan yang menunjukkan kita kepada surga, mana jalan yang menunjukkan kita kepada jalan kesesatan. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah bertemu dengan para sahabat. Ketika itu Rasulullah membuat satu garis lurus di hadapan para sahabat. Rasulullah mengatakan, "Hada sabilullah." Ini adalah jalannya Allah. Jalan yang lurus ini adalah jalannya Allah. Tapi Rasulullah tidak lupa untuk menuliskan, mengguratkan garis-garis di kanan dan di kirinya. Di samping kanan ada garis, di samping kiri pun ada garis. Maka kata Rasulullah, "Hada sabilus syayatin." Dan ini adalah jalan-jalannya setan. Itu artinya untuk menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala, yang setiap hari minimal 17 kali kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, ya. Jalan yang lurus yang tidak dimurkai dan tidak pula disesatkan, ya, bukan pula jalan yang sesat. Ini perlu doa, perlu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah telah menurunkan Al-Quran kepada kita sebagai pedoman, sebagai petunjuk agar kita tidak buta arah, agar kita tidak salah melangkah, agar kita tidak belok kanan ataupun belok kiri kepada jalan-jalannya setan. Na'udzubillahi min dzalik.
Hadirin ikhwatu iman, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran yang Allah turunkan itu telah sempurna, tidak akan pernah berubah selama-lamanya sampai hari kiamat. Al-Quran adalah Al-Furqan, pembeda dari kebenaran dan kebatilan. Maka sudah sepantasnya kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini, pertanyaan terbesar bagi kita, bisa jawab oleh diri sendiri di hati kita. Sudahkah kita hatam Al-Quran di bulan ini? Atau kita belum pernah baca Quran sama sekali di bulan ini? Sudahkah 1 juz kita lewati di bulan ini? Atau 1 juz pun belum pernah kita hatamkan di bulan ini? Sekarang 28. Sudahkah kita memasuki juz yang ke-28? Jika belum, maka sedihlah kepada diri kita sendiri, karena sesungguhnya Allah telah memberikan waktu kepada kita 24 jam, Allah memberikan waktu untuk kita beramal saleh. Maka menangislah, bersedihlah yang hari ini belum hatam Al-Quran, yang hari ini masih jauh tilawahnya, atau mungkin belum tersentuh Al-Qurannya sama sekali, masih tersimpan rapi di atas rak, bahkan Qurannya berdebu, Na'udzubillahi min dzalik. Maka itu alamat bahwasanya kita adalah orang-orang yang lalai. Kita orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa." Allah dalam Al-Qur'an menyampaikan kepada kita, "Wa man a'rada 'an dzikri," barang siapa berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Maka jangan tanya, kenapa hidup kita enggak bahagia? Coba tanya hubungan kita dengan Al-Quran seperti apa? Hubungan kita garing dengan Al-Quran, enggak seperti dengan HP. HP setiap hari ada di tangan kita, tapi Al-Quran enggak pernah kita sentuh. Maka hati kita pun kering dan kita pun bertanya-tanya, kenapa enggak bahagia? Kehidupannya serba berkecukupan, tapi hatinya enggak pernah bahagia. Kenapa? Jawabannya tadi, melupakan Al-Quran. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Hidupnya sempit, hidupnya enggak bahagia. Kemudian wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Hukuman yang tadi di dunia, ternyata di akhirat pun Allah berikan hukuman kepada kita. Berupa apa? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kelak pada hari kiamat, mata kita dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bingung, heran, bertanya-tanya kepada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Padahal dahulu aku bisa melihat, ya Allah. Maka kata Allah, qala kadzalika, demikianlah atatka ayatuna, kamu telah melupakan ayat-ayat kami. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini kamu dilupakan oleh kami. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilupakan oleh Allah pada hari kiamat. Apakah kita ingin seperti itu? Tentu tidak. Jawaban orang-orang yang beriman, kita tidak ingin mata kita dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh yang buta itu bukanlah mata, yang buta itu adalah hati kita. Betapa banyak orang bisa melihat dengan sempurna, tapi tidak pernah melihat bacaan Al-Quran. Berapa banyak orang yang buta, tapi dia fasih dalam membaca Al-Quran, bahkan hafal dengan Al-Qurannya. Maka itu semua sejatinya tergantung pilihan kita, tergantung prioritas kita. Apakah kita ini hamba dunia, ataukah kita ini adalah hamba akhirat. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, tentu di bulan Ramadan ini banyak sekali keutamaan yang telah sampai kepada kita. Bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian Allah memberikan keutamaan kepada kita, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan syaratnya karena iman dan berharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, kita berharap mudah-mudahan amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini, siam kita, saum kita, tilawah Al-Quran kita, sedekah kita, zakat fitri kita yang kemarin kita tunaikan, kemudian amalan-amalan kebaikan di bulan Ramadan, ya, begadangnya kita di malam hari, mudah-mudahan nanti Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Kelak Al-Quran akan memberikan hujjah kepada kita. Ya Allah, sesungguhnya Dia telah menahan lapar dan hausnya karenaku, kata Saul. Kemudian kata Al-Quran, ya Allah, sesungguhnya Dia telah menahan kantuknya, telah menahan rasa lelahnya di malam hari hanya untuk membacaku. Maka berilah dia syafaat ya Allah. Maka Al-Quran dan saum akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang mengamalkannya. Dan kita berharap kitalah orang-orang yang mendapatkan syafaat tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan waktu kepada kita. Dan di bulan Ramadan ini masih tersisa kurang lebih 3 hari lagi kita berpisah dengan bulan Ramadan. Maka di 3 hari ini kita kuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk menghadapnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Ya. Di 3 hari ini, bismillah, mari kita maksimalkan. Kita tutup bulan Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan yang akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di 3 hari yang tersisa kita kecolongan sebagaimana 28 hari ke belakang. Cukuplah 28 hari ke belakang kita lalai, kita tidak maksimal. Maka di penghujung hari ini, di 3 hari ini kita maksimalkan. Karena sesungguhnya kebaikan itu, amalan itu dilihat di akhirnya, ya. Dan kita berharap mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan amal ibadah di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Semoga Allah panjangkan umur kita, semoga Allah berkahi kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk beribadah kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.